Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa la karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati hafaratun lima bainahuma. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul hadibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah ratib yang saya hormati, wabil khusus guru kita Mukarram Ustaz Haji Jendoli SPDI Mukarram Ustaz Haji Salim Sarjana Agama Mukarram Ustaz Haji Abdullah Idris Mukarram Ustaz Ahmad Ibrahim Mukarram Ustaz Mustafa Ustaz Hasbullah Wadekam kita Mukarram Ustaz Muhammad Al-Syad wa ta'ala bihim semuanya pemilih baik yang mukarram Bapak Sonor dan keluarga besarnya, teriring doa semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan keselamatan dalam menjalankan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya pada kita semua, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di kediaman rumah saudara kita, yaitu para bapak Marsono. Yang pertama tadi yaitu mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita kepada kejadian yang difitrah, kesucian kembali, karena baru saja kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan sholat tarawih di malam harinya, yang kalaulah itu dilaksanakan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka sebagaimana Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Mudah-mudahan kita semuanya ya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memang pada dasarnya manusia itu semuanya berada dalam keadaan fitrah. Sebagaimana Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka dalam Islam itu tidak ada bahasa anak haram, sekalipun itu adalah perbuatan dosa, dan dosa itu ditanggung oleh keduanya, oleh orang tua
Karena apa? Karena dia mah nggak tahu apa-apa. Yang salah dan berbuat dosa itu adalah kedua orang tua. Maka kita semua ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Namun seiring waktu berjalan, ya akibat salah pergaulan atau lingkungan yang barangkali tidak baik sehingga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita untuk bisa menghapus daripada kesalahan-kesalahan itu. Ya Allah menyediakan media atau sarana agar kita bisa menghapus daripada dosa-dosa itu. Sebab Nabi katakan bahwasanya kalau seorang hamba itu berdosa, melakukan dosa, maka di qalbunya itu, di hatinya itu ada titik hitam. Namun apabila dia melakukan kebaikan, maka dosanya itu akan dihapus. Tapi kalau misalnya dia terus melakukan dosa-dosa terus, akhirnya hatinya menjadi hitam, yang akhirnya menjadi keras untuk diberikan nasihat. Nah, apa saja yang bisa menghapus daripada kesalahan-kesalahan itu, diantaranya ialah as-shalawatul khamsi, kemudian al-jum'atu ila jum'ati, kemudian wa ramadhanu ila ramadhan, muqabbiratun bainahuna malam yabshal kabair. Sholat 5 waktu itu dari zuhur ke asar itu menghapus dosa dari antara keduanya. Dari asar ke maghrib, maka itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maka penting sekali kita ini sebagai orang Islam untuk mengerjakan atau mendirikan sholat. Kenapa? Sholat itu tadi bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kata Nabi, atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Tebuslah kesalahan itu, dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Tebuslah dosa itu dengan pahala. Al-hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Dalam Al-Quran, al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, sholat dari semalam 5 waktu jangan ditinggalkan. Kenapa? Itu media atau sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini sebagai hambanya selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan fitrah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik dan berbuat kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, dengan kita melakukan sholat itu, tentunya kita juga membaca apa? Istighfar. Biasanya kan begitu, betul nggak? Iya, kalau baca istighfar itu setelah sholat biasanya, walaupun cuma 3 kali ya. Biasanya kan begitu. Buru-buru aja udah istighfar, astagfirullahaladzim, udah langsung ampun. Tapi ini bukan Allah. Ya, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Tuh, bersegeralah kepada ampunan Tuhan. Di mana ampunan Allah itu? Yaitu tentunya ada di masjid, di mushola, tempat-tempat ibadah. Karena memang itu sarana yang diberikan oleh Allah untuk kita mengerjakan ibadah yang insyaallah di tempat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sholat 5 waktu, kemudian Jumat ila Jum'ati, sholat Jumat, kemudian sholat Jumat berikutnya itu menjadi penghapus di antara dosa kita di antara Jumat itu. Nah, oleh karena itu ketika kita sholat Jumat, maka ketika khatib sedang naik mimbar, jangan apa? Jangan tidur. Nah, kan pada tahu kan? Emang itu tempat yang paling mulia itu ya, tempat tidur ya. Itu apa enggak? Dari rumah segera banget mandi, pakai minyak wangi, udah rapi, sampai di masjid ngapain? Nyender. Ya salah. Kata Nabi, "Idza shalla khatib ala mimbar, fala yatakallam, wa man yatakallam faqad laqa wa man laqa, fala yum'ata lahu." An-Syeikh Asmaul rahimahullah. Barang siapa yang
ketika khotib itu sudah naik mimbar, dia bicara atau dia itu mainin HP atau dia itu tidur, maka nggak ada Jumat, nggak ada pahala Jumat baginya. Kira-kira rugi nggak dengan itu? Dari rumah kita pengen buat pahala, sampai di sana angus pahala kita. Gara-gara apa? Kan disuruhnya ansitu asma'u. Iya. Ini bukan dia suruh tidur. Wasma'u suruh dengar. Suruh dengerin. Ini khusus banget kelihatan dan nunduk-nunduk apa-apa. Terus, ya mudah-mudahan berikutnya nggak ada lagi yang begitu. Ya, kenapa? Sayang. Karena apa? Itu menjadi menghapus dosa di antara dua Jumat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wa Ramadhanu ila Ramadan, menjadi penghapus dosa di antara kedua. Tadi hadis yang saya sudah sampaikan itu, barang siapa yang berpuasa mengharapkan iman kepada Allah dan mengharapkan daripada pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa. Dan hadis yang lain mengatakan man shalla Ramadan wa siyamahu wa qiyamahu kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian di malam harinya dia itu mengerjakan sholat tarawih, maka dia akan keluar dosa-dosanya, dia seperti bayi baru dilahirkan. Subhanallah. Ini bersilat kita semua, insya Allah. Amin. Jangan dikotorin lagi ya, jangan dikotorin lagi ya. Tapi emang sifatnya manusia seperti itu. Al-insan manfaatkan isyan. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Tapi tadi ingat, kalau kita berbuat salah, kata Allah segeralah bertaubat. Wa idza fa'alu fahisyatan, kata Allah. Wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Apabila mereka berbuat kesalahan atau menganiaya dirinya, berbuat zalim, maka bersegeralah fastaghfiru, mintalah ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak adalah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, di dalam kehidupan ini kita ini berharap hanya keberkahan aja, keberkahan. Sebab namanya keberkahan itu zada ala khair, bertambah kebaikan. Keberkahan itu ada berapa? Di antaranya 3. Pertama, yaitu keberkahan dalam masalah rezeki. Nah, syarat rezeki yang bisa membawa keberkahan itu adalah yang pertama dihasilkan dari yang halal. Apakah dari usaha tenaganya dia, apakah dari skillnya dia, atau dari pokoknya keterampilannya dia, maka itu adalah halal, insya Allah. Ya, jadi syaratnya kemudian setelah itu sudah mendapatkan yang halal, kemudian apa lagi? Ya, dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan maslahat untuk orang lain. Nih, ya, rezeki yang halal itu mau diajak ibadah, benar-benar. Kalau rezeki yang halal itu gampang diajak ibadah, diajak umroh mau, diajak haji mau, diajak sedekah mau. Ya karena memang sumbernya halal, dia akan mengalir kepada yang halal. Tapi kalau udah sumbernya dari bank keliling, ada bank keliling di sini. Ya Allah, jangan ya naudzubillah dari wala ta'kulu riba at'aman muta'aman, kata Allah itu. Jangan kamu makan uang riba. Karena apa? Itu akan membawa kepada kemudaratan. Ya, dosa besar itu termasuk daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita terhindar daripada itu semua. Amin. Kalau jauh sekalian, jadi rezeki yang berkah, diajak kebaikan itu akan mau sumbernya dari yang halal. Kemudian keluarga yang berkah adalah apabila kita meninggal, anak-anak kita bisa mendoakan kita. Itu keluarga yang berkah. Ya, anak itu kan ada yang menyarikan zinatul haya, yang diperhiasan. Ada anak itu yang sukses hidupnya, ya, membawa kegembiraan, kebanggaan orang tua.
dia jadi dokter, dia jadi insinyur, dia jadi pejabat dan lain sebagainya. Hidupnya berhasil. Itu namanya anak yang menjadi zinatul hayat, perhiasan ya kehidupan. Ada yang anak itu menjadi fitnah. Dalam Al-Quran dikatakan sama Allah, inna min ba'di auladikum wa azwajikum fitnatan lakum fahdharu. Sesungguhnya sebagian daripada anak-anakmu dan istrimu itu adalah ujian bagimu, fitnah ya. Sebab kadang-kadang anak itu ada yang bikin sakit hati orang tua. Tidak sedikit anak itu yang bikin malu orang tua, sehingga banyak orang tua yang menderita dengan sebab perbuatan kelakuan anaknya. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Amin. Dan yang ketiga anak itu qurratul uyun, yaitu qurratul ayun yang disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Anak qurrata ayun ini walaupun dia dalam kehidupan sehari-harinya sederhana, usahanya ya biasa-biasa saja, tetapi dia sangat hormat kepada orang tuanya. Dia sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Dia taat sama Allah, bakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hati orang tuanya. Itu adalah anak yang menjadi qurrata ayun. Mudah-mudahan anak kita itu menjadi anak yang zinatul hayat dan juga qurratul ayun, yakni anak yang menggembirakan dan juga yang membanggakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah keberkahan umur. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik kelakuannya. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan sebaliknya, manusia yang buruk itu kata Nabi adalah yakni orang yang panjang umurnya tapi buruk kelakuannya. Jelek hubungannya sama Allah, jelek hubungannya sama manusia. Ya ambak doang gede, betul nggak? Hah? Gua mah kalau nggak dia mau barang gua, nggak bakalan gua barang dia. Ketuaan siapa? Makin tua bukan apa? Makin sadar ya. Makin ambeknya makin. Tapi bukan orang sini, nggak ada. Ya Allah. Ya, jadi semakin tua semakin baik. Manusia itu bisa diklasifikasikan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang rugi. Orang yang rugi gimana? Dia waktu masih mudanya rajin ibadah, tapi ketika makin tua ya makin bangor, makin nakal, makin kagak pulang-pulang ke masjid dan sebagainya. Akhirnya matinya di mana? Oh, dari mana? Enggak lor. Matinya di sebelah lor. Nauzubillah min. Ya, bukan di masjid. Ya, bukan di masjid, tapi matinya di tempat. Nauzubillah. Itu orang yang buruk. Ada orang yang dari kecilnya buruk, yang rugi tadi itu ya. Orang yang seburuk-buruk orang adalah orang dari kecilnya lakuannya bangor, sampai mati dia bangor. Ada di 2 orang yang berkah, yakni masih mudanya nakal dia. Wah, kemana aja dia, kemana? Pokoknya ke tempat-tempat yang agak benar dilakukan, apa itu sebagainya. Tapi seiring perjalanan umurnya, dia makin baik, makin sadar, taubat, dan matinya dalam keadaan husnul. Itu orang yang beruntung. Dan sebaik-baik manusia itu adalah dari kecil ibadah terus sampai meninggal ibadah itu para nabi seperti itu. Dari kecil ibadah, dari kecil orang baik sampai dia selanjutnya meninggal para rasul, para nabi dan para wali seperti itu. Ya, pada zaman sekalian itu adalah nasihat untuk kita dan untuk Bapak Mariono Marsono ya, Marsono ya. Nanti kalau di mau umroh di sono, tolong sabar ya, karena ada ujian di sono. Ujian, banyak ujian. Pokoknya orang yang haji itu banyak aja, ada dari teman kita, ada dari keluarga kita yang urut sabar. Ya, kenapa? Kalau ibadah kita nanti tidak kita iringi kesabaran,
Insya Allah ya, alhamdulillah nanti tidak umrohnya tidak mabrurah ya, tidak mabrurah, tidak makbulah. Oleh karena itu kesabaran kudu dibawa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita mau pergi jauh ya, ini untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Yang pertama adalah haji dan yang kedua adalah umroh. Dan kalau memang umroh kata Nabi, al umratu dan umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu dan berikutnya menjadi juga penebus daripada dosa di antara keduanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi rumahnya yang mulia, yaitu Masjidil Haram, dan bisa berziarah kepada Nabi